Jadi dia udah tahu bahwa nyawanya ini sudah terancam, ya, bahwa kelangsungan rejimnya juga sudah terancam. Jadi dia sudah membuatkan suksesi, ya, darurat untuk kondisi Teheran saat ini. Jadi dia sekarang menyiapkan pewarisnya itu dari laporan New York Times itu 22 Februari menyebutkan bahwa Ayatollah Ali Khamenei ini mengeluarkan instruksi rahasianya untuk menyusun rantai komandonya berlapis. Sudah selalu Cemi ya. Nah, ini kelihatannya Bu Dora dulu tadi. Bu Dora silakan. Bu Dora. Untuk Ya. aja Pak Paul biar Jimmy ada waktu ya. Ini tadi Pak Opung Toba sudah semua klarifikasi apa. Cuman orang itulah kekurangan orang Indonesia gagal akan meta logikanya karena ditumpulkan para Habib-Habib dan ayat-ayat mereka ya. Jadi padahal di sini, apalagi di Austria, minggu lalu demo akan Palestina negaranya ya, untuk menggulingkan si Khamenei ya. Semua dunia sudah tahu bagaimana si Khamenei, cuman Indonesia saja yang membela demi Allah Subhanahu ya. Jadi bagi saya dua alternatif, Pak Prabowo bisa sama seperti saya konsekuensi bisa mengeluarkan ormas ini atau Indonesia bubar. Itu aja Pak Paul. Oke, Cemi langsung. Ya, harus mulai dari mana lagi nih? Bingung saya. Di mana saja, dari Sabang sampai Merauke boleh. Oke, siap. Cuma gini ya, kalau seandainya si Prabowo, si Wowo lah, begitu terlalu merapat ke barat, ke Amerika sekarang, karena udah banyak banget utangnya sama Cina, gitu ya, sama Tiongkok, gitu ya. Kalau menurut saya sih jangan salahin Tiongkoknya dong, gitu. Menurut saya loh ya, itu kan kehendak bebasnya si Petruk dulu, gitu loh. Misalnya salah satu contohnya, Jepang sediakan kredit bunga yang 0, sekian persen untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi si Petruk milih utang ke Tiongkok, gitu loh, yang 3, sekian persen bunganya, gitu. Iya, kalau seandainya Prabowo lebih merapat ke Amerika karena sudah banyak hutang dengan Tiongkok, iya jangan salahin Tiongkoknya, gitu kan kehendak bebasnya si Petruk, gitu loh. Semua itu, jangankan seseorang ya, negara itu produk dari masa lalunya, gitu loh. Nah, sudah terlambat gimana ya, cuma aduh susah juga sih. Sebenarnya passion saya tuh tidak ngomongin geopolitik itulah, passion saya tuh bukan di situ loh Pak Paul. Passion saya tuh cuma di ya, yang pertama pasar modal, yang kedua ya passion saya di misuhin Islam. Itu doang gitu loh, dua passion saya. Cuma ini, dalam hal ini mungkin ada beberapa saudara-saudari kita ya yang keberatan gitu loh. Dengan cara pola mengajar menghafal. Ya memang si dunianya itu juga menghafal terus. Tapi ya kita tidak bisa memandang satu sisi dengan sebelah mata bahwa menghafal itu buruk ya gitu loh. Karena dari anak-anak kecil di Yahudi dulu pun diajarkan menghafal Talmud, Taurat gitu loh. Dan kita pun waktu SD hidup mati dipaksa dengan sedemikian rupa untuk menghafal perkalian gitu loh. Yang imbasnya mau kita jurusan fisika, kimia, atau gimana pun, tetap nggak bisa lepas dari hafalan itu. Jadi masalahnya bukan di menghafal itu jelek apa enggak.
Enggak, masalahnya bukan di situ. Menghafal itu bagus. Ya, masalahnya adalah apa yang dihafal. Itu loh. Itu apa yang dihafal gitu loh. Cuma bla 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 artinya apa? I don't know, nggak tahu gitu loh. Hafal ya itulah, itu masalahnya di situ, bukan hafalannya yang jelek gitu loh ya. Tapi tergantung apa yang dihafalnya. Saya kembali lagi gitu loh ke topik. Ya, saya sih semoga Khamenei nyerah aja gitu loh. Ya gantilah dengan yang lain, toh dengan putra apa mahkota gitu loh ya, Persia gitu loh. Dengan digantikannya Khamenei, apakah pertanyaannya, apakah Islam menjadi agama terlarang di Iran dengan digantikannya gitu? Enggak juga kan, gitu loh. Enggak juga, Islam nggak bakal jadi agama terlarang kok di Iran, gitu loh. Jadi ya, ya begitulah gitu loh. Sudahlah daripada untuk mempertahankan ini tuh ibarat apa ya? Mungkin Orba dulu kali ya, gitu loh. Silakan, silakan yang mau ngomong silakan. Ya, bocor ini. Lanjut. Lanjut, Hemi. Oke. Nah, ini apa ya? Saya ya nyerempet sedikit lah ke topik yang kemarin gitu loh. Saya waktu ngelarin bachelor di Seoul ya di Korea Selatan gitu. Saya sama teman-teman sebagai perantau mahasiswa yang miskin jelata gitu loh ya. Sering mengunjungi Dongdaemun, distrik Dongdaemun gitu loh. Di sana jual pakaian-pakaian bekas gitu loh ya. Oh, tapi masih bagus-bagus. Jaket kulitnya masih mengkilat, itu segala macam. Kita sering beli. Namanya mahasiswa, perantauan di umum gitu loh ya. Maksudnya perantauan di negeri orang gitu loh ya. Dengan berusaha beradaptasi dengan dunia umum di dunia yang kita pijak, bumi yang kita pijak gitu loh ya. Tetapi itu pakaian bekas yang kita beli itu pakaian produk Korea kebanyakan. Hampir semuanya, 90% lebih yang mana dari rakyat golongan menengah ke atas yang pakaian bekasnya masih bagus, itu sudah dijual, dibeli oleh golongan rakyat menengah ke bawah. Jadi istilahnya, atau termasuk kita-kita deh yang perantauan gitu loh. Jadi istilahnya itu dari golongan atas menengah dari suatu negara, bangsa, negara lah ya, dibeli oleh golongan rakyat jelata. Jadi istilahnya tuh dari kantong kiri masuk kantong kanan gitu loh. Ini bukan berarti impor pakaian bekas dari Amerika gitu loh. Saya nggak setuju loh lah gitu loh. Ya memang saya setuju kalau seandainya apa ya membuka diplomasi dengan Israel, saya setuju gitu loh. Cuma kalau semuanya kita telan mentah-mentah seperti itu kan impor sampah, jelas-jelas sampah gitu loh. Gitu. Ya, saya setuju. Mungkin di sini ada sedikit percik-percik harapan untuk membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Saya setuju. Meskipun nanti konsulat atau kedubesnya itu bukan di Jakarta, tapi di Papua atau di Kalimantan atau di Minahasa, itu urusan nanti gitu loh ya. Tapi iya, jangan semua semua tuh ditelan mentah-mentah gitu loh. Kalau boleh sih gitu. Ya gimana ya? Itu mah gara-gara menteri-menterinya itu nggak kredibel dalam bidangnya gitu loh. Bukan mereka yang pinter kecuali Purbaya dan beberapa yang lain gitu ya. Tapi sebagian besar mah bukannya kredibel dalam bidangnya, tapi hanya kredibel dalam menyenangkan hati si Wowo gitu loh. Makanya diangkat jadi menteri. Udahlah, ini aduh gimana mau maju gitu loh. Politik balas budi. Aduh, tapi kalau mau diteruskan mah udah menyimpang dari topik Pak Paul. Tapi ya intinya semoga Khamenei menyerah. Nggak apa-apa, yang penting kamu puas misui wong Islam. Nggak apa-apa boleh. Oh iya jelas, Oke. misuin Islam. Oke, lanjut Pak Paul, lanjut. Oce. Ini Pak Permesta apa Pak Ompung tadi ya? Permesta ya? Permesta atau Ompung? Pak SK masuk nih ya? Oke, suara komandan masuk Pak Eko.
Halo. Shalom. Ya, Pak shalom Ustadz. Bapak. Oke, Selamat malam. Haja, selamat malam. Iya, jadi ini sekarang agak menarik ya, bahwa sekarang si Kameni ini sudah bikin skenario darurat ya. Contingency plan-nya udah ada. Jadi dia udah tahu bahwa nyawanya ini sudah terancam ya, bahwa kelangsungan rejimnya juga sudah terancam. Jadi dia sudah membuatkan suksesi ya darurat untuk kondisi Teheran saat ini. Jadi dia sekarang menyiapkan pewarisnya itu dari laporan New York Times itu 22 Februari menyebutkan bahwa Ayatollah Ali Khamenei ini mengeluarkan instruksi rahasianya untuk menyusun rantai komandonya berlapis. Nah, Khamenei udah menyiapkan 4 nama pengganti untuk setiap posisi militernya juga di pemerintahannya secara strategis. Agar kalau pejabat tingginya satu mati ya oleh serangan udaranya Amerika atau Israel, nah gimana ada pemimpin yang lain lagi sudah siap untuk menggantikan. Nah, sekarang ada nama tuh Ali Larijani ya, jadi wali sementara. Jadi Khamenei menunjuk Ali Larijani ini sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertingginya. Jadi yang mengelola utama urusan negara. Ya, jadi sebagai ininya lah managing directornya sekarang, crisis manajernya untuk menjaga stabilitas di internal dan memimpin perencanaan perang. Nah, jadi kedua juga di dalam negeri dia menyadari ada tarik ulur ya, semua kekuatan ada 3 faksi lah minimal. Yang satu faksi dari IRGC mendukung anaknya si Khamenei, Mojtaba Khamenei ya, putranya Ali Khamenei ini sebagai pemimpin nanti, pilihan utamanya dari IRGC, karena ini adalah kelompok keras selama ini yang menguasai aset dan kekuatan di Iran, begitu ya. Nah, ini justru penunjukan ini malah nanti akan beresiko ya, semakin rakyat semakin marah karena dianggap ini monarki yang jubah agama terus yang ingin dipertahankan. Ya, kedua seperti yang kita infokan minggu lalu bahwa ada Hasan Khomeini, ini dari kelompok ulama moderat atau yang lebih reformis ya, di mana dia ini sebagai cucu pendiri revolusi 79 ya, Khomeini. Nah, nama Hasan Khamenei ini muncul dan juga mendapat dukungan dari Artes ya, karena si Artes juga tahu bahwa di sana rakyat Iran itu masih menghargai ulamanya, terutama yang di Qom ya, yang punya sebagai ulama-ulama langitannya lah, yang punya basis massa para ulama-ulama dan pesantrennya lah gitu. Nah, Qom itu ya provinsi di mana 1 jutaan lebih orang ya, hampir 1,5 juta, di mana di situ dianggap tanah yang suci ya, di mana kaum Syiah itu seperti kayak Mekahnya lah untuk kaum Sunni itu di Qom begitu. Dan mereka selama ini juga yang menguasai hotel-hotel, aset-aset dan perdagangan ekspor impor semua keluarga-keluarga ulama senior yang ada di Qom ini. Nah, para ulama Qom ini juga sebenarnya terbelah. Ada yang masih mensupport IRGC di bawah anaknya Khamenei yang sekarang ya, karena mereka mungkin mendapatkan banyak akses dan fasilitas selama ini di bawah rejimnya Khamenei ya. Jadi begitu besar KKN-nya. Nah, sedangkan yang beberapa faksi itu lebih condong ke Hasan Khomeini karena mereka melihat jangan sampai Iran ini diserang oleh Amerika
atau Israel. Kalau diserang, ya takut kepentingan mereka juga hancur, habis begitu ya. Nah, jadi mereka lebih menawarkan, ya sudah, jangan lagi ada rejim yang keras, tetapi rejim yang mau lebih moderat, lebih bisa bekerja sama dengan Amerika atau Israel begitu ya, yang nggak anti Barat seperti rejimnya Khamenei atau IRGC. Dan juga selama ini mereka melakukan teror dan memfasilitasi faksi-faksi terornya mereka, proksi-proksinya di Hamas, Hizbullah, Houthi, dan Suria, Irak begitu, dan di internasional termasuk di Venezuela. Nah, itu dianggap justru merugikan citra Iran ya. Jadi dia mengharapkan, mungkin juga dia sudah menulis ya surat ke Prabowo agar waktu di pertemuan KTT kemarin itu untuk dibicarakan kalau si Hasan Khamenei ini bisa disupport, ya mereka akan bisa lebih friendly dengan Amerika begitu, tidak memusuhi Amerika atau Barat atau para sekutunya. Nah, jadi sekarang kondisinya masih tarik ulur ya. Jadi Iran sendiri seolah-olah menyiapkan perbatasannya, pantai-pantainya, begitu kan, dengan menempatkan sistem rudal balistiknya ya di sepanjang perbatasan maupun pantainya. Nah, begitu juga kondisi sekarang di Iran ini sudah terjadi demo lagi ya. Nah, termasuk di Teheran ada di 7 provinsi begitu. Untuk memperingati kematian demonstran yang Januari lalu banyak ya, banyak yang mati. Yang diperkirakan mungkin 3.000, mungkin 7.000, mungkin ada yang mengatakan 30.000, ada yang mengatakan 60.000. Nah, ini masih belum tahu. Nah,